Kalau internet di sekolah, di kantor, atau di kampus lemot, sudah pasti yang disalahin adalah bandwidth-nya. Padahal, 8 dari 10 kasus yang saya tangani, masalahnya bukan di bandwidth-nya. Pernah nggak sih ngalamin internet yang super lemot? Sudah kayak jalanan, lagi hujan, ditambah lagi jam pulang kerja. Sudah pasti, tim IT dapat laporan internet lemot, patah-patah, putus-putus, dan lain sebagainya. Solusinya biasanya sudah upgrade aja bandwidth-nya biar kecepatannya langsung meningkat. Tapi tidak sampai 1 minggu kemudian masalah berulang kembali. Kok lemot lagi, kok patah-patah lagi, kok putus lagi. Semua keluhan itu kembali terjadi. Kalau sudah kayak gini, biasanya teman-teman bakar uang buat masalah yang salah. Halo, saya Fadli. Di channel ini kita akan belajar bersama mengenai teknologi, terutama di bidang jaringan, IoT, dan keamanan. Tentu saja yang paling berdampak nyata bagi sekolah, yayasan, kampus, hingga UMKM. Dan di video kali ini, kita akan bahas satu mindset yang paling penting. Sebelum teman-teman memutuskan upgrade internet mahal-mahal, pastikan monitoring dulu dan audit dulu. Kenapa? Karena internet lambat itu, percaya atau enggak, tidak melulu masalah bandwidth yang kurang. Banyak orang mikir kalau internet lambat solusinya hanya tambah kecepatan. Padahal tidak selamanya seperti itu. Kalau kita ibaratkan bandwidth itu adalah jalan tol, walaupun jalannya sudah ada 6 jalur, tapi kalau pintu tolnya hanya ada 1, tetap saja akan terjadi kemacetan. Nah, di jaringan sekolah, kampus, kantor, atau UMKM, gerbang tol tadi adalah router, switch, atau akses point yang teman-teman gunakan. Jadi, kalau gerbang tolnya cuma 1 dan sempit, walaupun kita memperbesar jalannya, itu tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Ini masalah yang paling sering saya temui. Satu akses point biasa dipaksa untuk melayani 50, 60, bahkan sampai 100 device. Bayangin aja, satu kipas angin kecil dipaksa melayani 100 orang di dalam satu ruangan. Yang kena angin tentu saja cuman yang paling depan. Sisanya tetap panas dan pasti ngomel-ngomel kan? Belum lagi posisi AP-nya kadang disimpan sembarangan. Di pojokan, belakang lemari, atau di dinding beton. Ini yang kemudian membuat sinyalnya mental-mental. Bandwidth-nya nganggur, tapi user tetap komplain lemot. Masalah kedua biasanya masalah hardware atau perangkat keras. Switch yang masih 100 Mbps, kabel yang masih dipakai sejak 10 tahun yang lalu, atau yang paling parah, bisa jadi router yang kita gunakan adalah router rumahan yang dipaksa melayani satu sekolah, satu instansi, atau bahkan satu kampus. Ini bukan salah ISP, ini salah desain jaringan. Analogi sederhananya, kita punya motor bebek dipaksa narik kontainer, sudah pasti tidak akan bisa jalan. Walaupun sudah digas penuh, mesinnya menjerit, panas, tapi tetap saja pergerakannya akan sangat lambat. Jadi, percuma bandwidth-nya kita upgrade jadi 200, 300, bahkan 500 Mbps kalau peralatan pembagi tadi sudah tua. Ini masalah klasik. Guru, siswa, tamu, printer, peralatan IoT, semua dalam satu jalur. Sudah kayak jalan pasar tumpah. Ada motor, ada mobil, ada truk, pejalan kaki, semua di dalam satu jalan. Semua pasti rebutan jalan, dan ujung-ujungnya jalanannya pasti macet. Kalau tidak dipisah-pisah, atau istilahnya menggunakan VLAN, ya pasti chaos. Atau ada kejadian yang lain. Ada satu laptop yang digunakan oleh mahasiswa atau siswa, kemudian streaming dengan kualitas tertinggi. Ya kalau hanya satu orang yang streaming mungkin tidak masalah, tapi kalau sudah ada 20 orang, 50 orang, bagaimana? Bandwidth 100 Mbps pasti sudah habis. Belum lagi Windows update, Android update, atau aplikasi update. Sudah pasti jaringan langsung penuh. Jaringan tanpa monitoring itu sudah kayak kita lagi nyetir, tapi mata kita ditutup, sudah dijamin tidak bisa lihat apa-apa. Kita nggak tahu siapa yang paling banyak ngabisin bensin. Jadi solusinya apa dong? Bukan langsung upgrade paket, bukan langsung telepon ISP-nya. Ternyata solusinya sangat sederhana. Kita cukup lihat dulu monitoringnya, kita lihat dulu datanya.
Sehingga semua keputusan yang kita ambil berdasarkan data, bukan lagi asumsi. Dengan monitoring, kita bisa tahu banyak hal. Mulai dari siapa yang paling banyak menggunakan bandwidth, aplikasi apa yang paling dominan, akses poin mana yang overload, atau bahkan perangkat mana yang harus sudah diganti. Ketika semua datanya tadi sudah jelas, baru kita berbicara optimasi. Mulai dari limit aplikasi hiburan, prioritaskan aplikasi pembelajaran, atau bahkan kita memisahkan traffic antara guru dan siswa. Hasilnya, internet pasti lancar dan koneksi pun stabil. Kenapa? Karena kita menggunakan bandwidth internet sesuai dengan prioritasnya. Dan yang paling penting, kita tidak perlu mengeluarkan uang bulanan ekstra hanya untuk upgrade bandwidth. Jadi teman-teman, sebelum memutuskan upgrade internet mahal-mahal, cek dulu kesehatan jaringannya. Siapa tahu masalahnya bukan pada bandwidth, tapi pada poin-poin yang tadi sudah kita bahas. Dan tenang aja, di sesi selanjutnya kita akan belajar bersama-sama untuk melakukan monitoring jaringan, bagaimana cara baca datanya, dan melakukan konfigurasi router yang baik dan benar. Subscribe biar nggak ketinggalan. Dan jangan lupa, tuliskan di kolom komentar pengalaman lemot paling absurd apa yang pernah kalian alami. Saya Fadli, mari kita cerdas menggunakan teknologi. Sampai jumpa!